Assalamualaikum anak-anak. Sehat semuanya? Sehat. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sekarang kita belajar pertemuan kedua hari Selasa ya. Kemarin sudah pertemuan pertamanya hari Senin, sekarang hari Selasa. Kok kayak lama sekali Ibu lihat, belum sarapan pagi ya datang sekolah? Biar semangat, kita tepuk semangat dulu anak-anak ya. Ya. Oke, Ibu pimpin tepuk semangatnya. Yang semangat itu ya? Oke, Ibu pimpin tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Ibu absen dulu ya yang hadir hari ini. Kok semakin hari teman kita belajar semakin berkurang. Banyak yang tidak masuk ya. Akbar Maulana, Andi Nurlinda, Alfa, Andi Nurani izin ya, Asti Ananta, Cinta Aulia, Cynthia Ningsi, Desi Alfia, Desta, Edlin, Elpan Alzaili, Elira. Perhatikan anak-anak ya. Belajar kita hari ini masih sama materinya dengan materi hari kemarin, yaitu persamaan linier satu variabel. Yang artinya dalam satu persamaan terdapat tanda sama dengan yang memisahkan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan itu akan bernilai ekuivalen, yang artinya nilai ruas kiri dan ruas kanan itu adalah sama. Jadi seimbang ya, itu yang dimaksud dengan ekuivalen. Pembelajaran kita hari ini kita masih menggunakan proses pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yang artinya kita belajar menggunakan itu berawal dari permasalahan. Kita akan mengidentifikasi permasalahan. Langkah-langkah pembelajaran kita yang pertama adalah orientasi masalah, terus yang kedua diskusi sama dengan diskusi yang kita lakukan kemarin. Kalau kemarin waktunya ngaret ya. Terus yang ketiga adalah presentasi hasil diskusi, kita presentasikan ke depan diskusinya secara berkelompok. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah selesai kita melakukan diskusi, terus kita presentasi ke depan, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang akan dikerjakan secara sendiri-sendiri dan akan dikumpul ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu biar apa yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Ibu minta Akbar yang pimpin doanya. Iqbar pimpin doa di situ aja anak ya. Oke, pimpin doa. Teman-teman, kita belajar berdoa. Doa mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, berdoa selesai. Ibu akan bagikan hasil evaluasi yang kemarin ya. Yang Ibu sebutkan namanya silakan maju ke depan untuk mengambil hasil kerjanya. Lintar, nggak ada lintar ya. Safa Fitrianingsi, silakan diambil. Ilham Pratama, nggak ada. Tamara Gontalas, Akbar Maulana, Nelly Saputri nggak ada, Yusudarso nggak ada, Desi Alfia, Mutia Rizkika, siapa punya ini?
Iten Supriyanti. Kaila Latifa. Yang lain udah datang ya, jadi bukunya biar di sini saja. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Ibu akan bagikan LKPD. Nanti di LKPD itu ada permasalahan, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Seperti kemarin, kalau sudah selesai didiskusikan, silakan yang sudah selesai maju ke depan untuk presentasi. Oke. Diskusi ya. Kalau ada yang kurang jelas tanya ke ibu. Kalau ada yang kurang jelas tanya ke ibu ya. Oke. Diskusi saja. Iya. Ini sudah selesai nih? Ya. Sampai oke. Salah benar. Ini salah ini. Salah. Tinggal 2. Oke, tinggal 2. Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Silakan buat kesimpulan dulu sebelum maju presentasi ke depan. Buat kesimpulan dulu. Ya. Kelompok 1 perwakilannya Larasati akan maju presentasi ke depan. Silakan Larasati. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan presentasi kami dari kelompok pertama. Soal pertanyaan, Safa, Hafiza, Laras, Nabila, dan Linda adalah siswa kelas 8 SMP 1 Alas Barat. Mereka berbelanja buku di koperasi sekolah. Mereka masing-masing membeli beberapa buku. Safa membeli 5 buku, Hafiza membeli 4 buku, Laras membeli 2 buku. Jika banyak buku yang dibeli Nabila ditambah banyak buku yang dibeli Safa adalah 7, dan banyak buku yang dibeli Nabila dan Hafiza adalah 6, dan banyak buku yang dibeli Linda ditambah yang dibeli Laras adalah 4. Berapa sesungguhnya banyak buku yang dibeli Nabila, Fadila, dan Linda? Dan Linda, Fadila dan Nabila dan Linda. Nabila dan Linda. Safa sama dengan 5 buku, Hafiza sama dengan 4 buku, Laras sama dengan 2 buku. Buku Nabila ditambah Safa sama dengan 7. Berarti buku Nabila sama dengan 2. Buku Linda ditambah buku Laras sama dengan 4. Berarti bukunya Linda sama dengan 2. Nabila ditambah Linda sama dengan 4 buku. Oke, selanjutnya. Catatlah penemuan-penemuan yang telah kalian dapatkan sebagai hasil diskusi. Kita bisa menjawab pertanyaan dengan mudah dalam berdiskusi. 1. Buatlah notasi aljabar dari kalimat sehari-hari berikut. Suatu bilangan apabila ditambah 2 sama dengan 8. A. X ditambah 2 sama dengan 8. B. Fahri mempunyai 8 ekor kambing. Setelah dijual sisanya tinggal 3 ekor. B. 8 dikurang X sama dengan 3. Maria mempunyai ikan di akuarium. Setelah ditambah 7 ekor, jumlahnya menjadi 15 ekor. X ditambah 7 sama dengan 15. Bu Erna membeli 5
5 kilogram beras dan ia membayar dengan selembar uang 20.000. 5 dikali X sama dengan 20. Elvan membeli 20 permen di kantin sekolah. Ketika pulang sekolah, Surya adiknya Elvan meminta permen milik Elvan sehingga permen Elvan sisa 13 dan uang kembaliannya 7.000. 20 dikurang 13 sama dengan 7. Tentukan masalah merupakan persamaan linear satu variabel. A. 2x dikurang 10, benar. B. X dikurang 5y sama dengan 15, benar. C. 4x dikurang 7 sama dengan 0, salah. X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0, salah. 9 dikurang 3A sama dengan 6, salah. Terus, lanjut. Dari permasalahan di atas, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai persamaan linear satu variabel? PLSF adalah persamaan yang ditandai dengan tanda sama dengan atau SBG dan terdapat satu variabel pemisah antara ruas kiri dan ruas kanan. Persamaan yang merupakan kalimat terbuka yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Akan sekarang kelompok 1. Izab yang maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, Safa, Hafizah, Laras, Nabila, dan Linda adalah siswa SMP 1 Alas Barat. Mereka berbelanja buku di koperasi sekolah. Mereka masing-masing membeli beberapa buku. Safa membeli 5 buku, Hafizah membeli 4 buku, Laras membeli 2 buku. Jika banyak buku yang dibeli Nabila ditambah banyak buku yang dibeli Safa adalah 7, dan banyak buku yang dibeli Nabila dan Hafizah adalah 6, dan banyak buku yang dibeli Linda ditambah yang dibeli Laras adalah 4. Berapa sesungguhnya banyak buku yang dibeli Nabila dan Linda? Apa saja yang diketahui dan dinyatakan dari masalah tersebut? Safa sama dengan 5 buku, Hafizah sama dengan 4 buku, Laras sama dengan 2 buku. Buku Nabila ditambah buku Safa sama dengan 7 buku. Itu artinya Nabila memiliki 2 buku. Linda ditambah Laras sama dengan 4 buku. Itu artinya Linda memiliki 2 buku. Nabila ditambah Linda sama dengan 4 buku. Buatlah notasi gambar dari kalimat sehari-hari berikut. A. Suatu bilangan apabila ditambah 2 sama dengan 8. 2 ditambah X sama dengan 8. B. Fari mempunyai 8 ekor kambing, setelah dijual sisanya tinggal 3 ekor. 8 dikurangi X sama dengan 3. C. Marian mempunyai ikan di akuarium. Setelah ditambah 7 ekor jumlahnya menjadi 15 ekor. X ditambah 7 sama dengan 15. B. Bu Erna membeli 5 kg beras dan ia membayar dengan selembar uang 20.000. D. 5X sama dengan 20.000. E. Elvan membeli 20 permen di kantin sekolah. Ketika pulang sekolah, Surya adiknya Elvan meminta permen milik Elvan sehingga permen Elvan sisa 13 dan uang kembaliannya 7.000. 20 dikurangi 13 sama dengan 7. Tunjukkan masalah yang merupakan persamaan linear satu variabel. A. 2x dikurangi 10, salah. B. X dikurangi 5y sama dengan 15, benar. C. 4x sama dengan 4x dikurangi 3 sama dengan 0, benar. D. 4x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0, salah. E. 9 dikurangi 3a sama dengan 6, benar. Dari permasalahan-permasalahan di atas, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai persamaan linear satu variabel? 1. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang ditandai dengan tanda sama dengan dan terdapat satu variabel.
2. Persamaan yang merupakan kalimat terbuka yang belum diketahui nilai kebenarannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itulah hasil diskusi yang sudah dipresentasi dari masing-masing kelompok. Perhatikan LKPD-nya masing-masing. Lihat LKPD-nya masing-masing. Nah, dari masalah 2 perhatikan. Ibu akan mengupas sedikit. Safa, Hafiza, Laras, Nabila, dan Linda adalah siswa kelas 8 SMP 1 Alas Barat. Mereka berbelanja buku di koperasi sekolah. Mereka masing-masing membeli beberapa buku. Safa membeli 5 buku, Hafiza membeli 4 buku, Laras membeli 2 buku. Jika banyak buku yang dibeli Nabila ditambah banyak buku yang dibeli Safa adalah 7, dan banyak buku yang dibeli Nabila dan Hafiza adalah 6, dan banyak buku yang dibeli Linda ditambah yang dibeli Laras adalah 4, berapa sesungguhnya banyak buku yang dibeli Nabila dan Linda? Perhatikan. Diketahui Safa 5 buku, artinya Safa membeli 5 buku ya. Hafiza 4 buku, Laras 2 buku. Sedangkan Nabila ditambah Safa 7 buku, maka jumlah buku Nabila adalah 2 buku. Karena 7 dikurangi 5, dikurangi jumlah buku Safa dan Nabila itu 7, sedangkan jumlah buku yang dibeli oleh Safa itu adalah 5. Maka banyak buku Nabila, 7 dikurangi 5 buku Safa, sisanya adalah 2 buku. Terus Linda ditambah Laras 4 buku, sementara buku Laras adalah 2, maka 4 kurang 2, jadi buku Linda adalah 2 buku. Total jumlah buku Nabila dan Linda adalah 4 buku. Masing-masing buku Linda dan buku Nabila itu adalah 2 buku. Itu adalah hasil dari permasalahan yang pertama. Selanjutnya notasi bilangan. Perhatikan, buatlah notasi aljabar dari kalimat sehari-hari berikut. Kita disuruh rubah ke dalam model matematika anak ya. Nah, yang pertama, suatu bilangan apabila ditambah 2 sama dengan 8. Bilangannya itu karena belum diketahui nilainya, kita menggunakan variabel. Bebas menggunakan variabel A sampai Z. Kebanyakan dari tadi banyak ibu lihat rata-rata memakai variabel X ya. Jadi X tambah 2 sama dengan 8. Yang nomor 2, Fahri mempunyai 8 ekor kambing, setelah dijual sisanya tinggal 3 ekor. Maka 8 dikurangin X sama dengan 3. Terus yang ketiga, Maryam mempunyai ikan di akuarium, setelah ditambah 7 ekor jumlah ikannya menjadi 15 ekor. Jadi bentuk matematikanya, model matematika X tambah 7 sama dengan 15. Terus Bu Erna membeli 5 kg beras dan ia membayar dengan selembaran uang 20.000. 5X sama dengan 20.000, maka X-nya sama dengan 50. 20 dibagi 5 yaitu 4.000. Jadi nilai X-nya 4.000 itu bentuknya 5X sama dengan 20.000 anak ya. Nah, itu. Terus Elpan membeli 20 permen di kantin sekolah. Ketika pulang sekolah, Surya adiknya Elpan meminta permen milik Elpan sehingga permen Elpan sisanya 13 dan uang kembaliannya adalah 7.000. Perhatikan. Total jumlah permennya itu 20. Nah, jumlah permennya yang tadi itu adalah 20 diambil sama adiknya itu 7 ya. Diambil berarti 20 kurang 7 sama dengan 13. 20 kurang X sama dengan 13. Jadi jumlah permen yang diambil adiknya itu tidak diketahui, cuman sisanya adalah 13. Maka 20 kurang X sama dengan 20 kurang X sama dengan 13. Ada 13 di soalnya. Terus yang soal nomor 2. Tentukan masalah yang merupakan persamaan linear satu variabel. Hafiza, perhatikan Hafiza.
Soal nomor 1, 2x min 10 bernilai salah. Karena di sana tidak terdapat tanda sama dengan, ya. Yang B, x min 5y sama dengan 15 bernilai benar, terdapat satu variabel, ada ruas kiri, ruas kanan. Terus yang C, 4x min 3 sama dengan 0 bernilai benar, terdapat satu variabel dan terdapat tanda sama dengan. Yang D, x kuadrat plus 4 sama dengan 0 bernilai salah, karena variabelnya itu tidak pangkat 1. Kalau persamaan linear satu variabel, variabelnya itu pangkat 1, bukan pangkat 2, anak ya. Oke. Terus yang terakhir, 9 min 3a sama dengan 6 itu bernilai benar, karena di sana terdapat variabel a cuma 1. Itu ya. Nah, dari permasalahan di atas apa yang kalian ketahui yang disimpulkan mengenai persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel merupakan persamaan yang ditandai dengan tanda sama dengan dan terdapat satu variabel tanda sama dengan yang memisahkan antara ruas kiri dan ruas kanan dan terdapat tanda satu variabel. Terus yang kedua, persamaan yang merupakan bentuk kalimat terbuka yang nilai kebenarannya belum diketahui. Itu ya. Nah, sebagai bahan evaluasi, kalian sudah paham apa belum dengan metode pembelajaran kita kali ini? Ibu akan kasih kalian soal evaluasi 2. Dikumpul lagi kayak tadi, kayak kemarin ya. Kalau kemarin ada soal evaluasi 1, sekarang kerjanya sendiri-sendiri. Soal evaluasi 2 ada di belakang LKPD-nya, nak. 15 menit cukup ya. Kita sudah 11.47 ini. Sudah selesai? Oh, sudah selesai, boleh kumpul. Desi sudah selesai? Boleh kumpul, Des. Yang sudah selesai boleh kumpul ya. Tamara? Sudah kumpul? Siapa yang belum selesai? Siapa? Oh, berarti tinggal Mutia sama Cynthia ya, sama Cinta ya? Oke. Oh, sama Izam. Oke, tinggal Izam ya. Lihat waktu. Masih ada waktu 5 menit lagi. Sudah taruh nama? Sudah. Oke. Sudah taruh nama? Oke. Selesai semuanya ya? Oke, sudah selesai. Perhatikan anak-anak ya. 2 hari kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel menggunakan metode pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ibu sudah membagikan ke kalian LKPD, kalian sudah diskusikan, kalian sudah presentasi. Terakhir Ibu memberikan soal evaluasi. Kenapa harus di sesi terakhir Ibu memberikan kalian soal evaluasi? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian saat kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Jadi di terakhirnya itu, kegiatan terakhir pembelajaran, Ibu memberikan kalian soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu dan dikumpulkan. Nanti Ibu akan koreksi dan mengambil nilai anak ya. Nah, nanti Ibu akan bagi kembali itu untuk hasil yang kedua. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan ya, tapi untuk pertemuan keduanya teman kita sedikit yang hadir ya.
Sayang sekali. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah bisa hadir untuk pembelajaran Ibu yang kedua ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Kayaknya ini sudah kayak mau ngantuk-ngantuk. Belum sarapan ya data sekolah tadi? Oke. Kita tepuk semangat dulu. Itu ada Akbar di sana sudah mulai nguap-nguap. Tepuk semangat dulu ya Akbar ya. Ibu pimpin sambil berdiri. Berdiri, olahraga tangan dulu, olahraga tangan biar tidak ngantuk. Ayo Akbar, berdiri. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu sebelum kita pulang anak ya. Berdoa kali ini tadi pembukaan dipimpin oleh Akbar, sekarang dipimpin oleh Izam. Sekarang Izam pimpin doanya sebelum kita pulang anak. Ya, duduk di situ aja. Duduk di situ. Pimpin sambil duduk aja. Duduk yang rapi bar. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Dalam hati mulai. Oke, silakan anak-anak ya, pembelajaran selesai, boleh pulang. Salim dulu sebelum pulang ya.